di Matakin sendiri mereka menyebutnya NU cabang Konghucu. Jadi sebenarnya bestian. Lanjut. Next slide. Ini diperkuat dengan PP nomor 6 tahun 1946 tentang hari raya. Khususnya bagi umat Konghucu ditetapkan 4 hari raya yaitu Imlek, Jinming, hari lahir Nabi Konghucu dan hari wafat Nabi Konghucu. Jadi kalau agak waktu 4 hari raya ini masih berjalan sampai sekarang, kita liburnya banyak. Juga diperkuat dengan PP nomor 1 tahun 1965. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini bukti bahwa agama Konghucu sebenarnya dari dulu itu sudah ada di Indonesia dan sudah diakui. Lanjut. Nah, ini kenapa saya kasih background hitam, karena ini bisa dibilang masa kegelapan ya teman-teman bagi agama Konghucu, karena ditetapkannya Impres nomor 14 tahun 1967 ya, ini mengekang hak-hak umat Konghucu dan kebudayaan Tionghoa yang berimbas. Kami tidak bisa menuliskan agama Konghucu di KTP. Pasangan Konghucu pernikahannya tidak bisa dicatatkan di catatan sipil, lalu melarang keagamaan dan budaya Tionghoa secara publik. Ini banyak sekali kisah-kisah dari senior. Saya dapat kisah banyak sih dari senior bahwa mereka kalau ingin membuat seperti ini, cakap-cakap, bincang-bincang itu harus ada izinnya. Lalu di depan pintu itu sudah ditunggu sama aparat. Jadi mereka mendengarkan bahwa apa ini yang dibahas yang tidak sama berarti. Jadi tapi senior kami melawan itu dengan banyak cara, seperti dengan membuat tulisan-tulisan, buku-buku tentang ajaran Konghucu. Next. Ini kami melawan lewat tulisan, karena pada saat itu yang bisa kita laksanakan untuk melanjutkan agama Konghucu itu untuk biar eksis melalui tulisan-tulisan. Salah satu tokoh yang ada di Solo, bisa kita ambil berita di tirto.id. Dengan sengaja Jejaring membubuhkan kata-kata sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam kalender serta buku-buku pelajaran. Jadi ini memang sengaja golek ribut golek ribut, sehingga berimbas Ketua Umum Matakin pada saat itu mendekam di Bui selama 6 bulan, yaitu almarhum Surya Utomo. Jadi karena masalah hanya ini sih, membubuhkan kata-kata sambutan menteri ini memang sengaja dipasang di buku-buku Konghucu saat itu, sehingga berimbasnya pemimpin Matakin dibui selama 6 bulan. Lanjut. Ini juga salah satu bentuk perlawanan ya teman-teman, karena di Impres tadi sudah ditulis tidak bisa mencatatkan pernikahan. Tapi Bapak Budi Wijaya dan Ibu Lani Guito ini nekat, atau istilahnya ngeyel. Mereka melaksanakan pernikahan pada 23 Juli tahun 1995 di Surabaya. Dan ini pernikahan ini secara agama sah, tapi secara negara tidak sah. Ibu Lani setahun kemudian hamil ya teman-teman. Jadi Ibu Lani ingin mengurus akte anaknya, dan ini sangat bertentangan dengan administrasi negara, sehingga anaknya ini dihitung anak yang lahir di luar pernikahan karena pernikahannya tidak tercatat gitu. Lalu next, digugat pada PT-UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini adalah bukti nyata Gus Dur itu peduli kepada kita, dan dia pasang badan untuk masalah ini. Gus Dur hadir sebagai saksi di PT-UN pada tanggal 22 Juli dan 3 Desember 1996 dengan mengerahkan LSM-nya PBNU, PMII, Interpret, dan Persib. Jadi ini bukti nyata Gus Dur itu bukan omon-omon. Dia pasang badan. Ya. Karena pada saat ini petinggi-petinggi Matakin ini boleh dibilang sedang menjalin pertemanan yang mesra dengan Gus Dur. Beliau
selalu ngomong saya siap pasang badan buat Konghucu. Bukan ini kalau dari pandangan kita ya, dari Konghucu mungkin kan untuk segala umat ya, kalau apa segala rakyat Indonesia ya. Lanjut, setelah Gus Dur menjadi presiden, petinggi Matakin ini ingin melaksanakan Imlek bersama. Jadi Imlek bersama itu perayaan Imlek yang dihadiri perwakilan umat Konghucu se-Indonesia. Karena tadi ada impres tadi tahun 67, acara ini sebenarnya tidak bisa dilaksanakan. Karena kan secara terbuka melakukan kegiatan ya. Jadi Gus Dur mencabut impres tersebut untuk agar Imlek nasional ini dapat dilaksanakan. Kebetulan Gus Dur sendiri meminta dia minta dua. Jadi Imleknya di Jakarta, lalu Cap Gomehnya penutupannya di Surabaya. Jadi yang minta dua itu beliau, iya. Jadi sebenarnya dari Matakin minta satu aja, sama Gus Dur didorong. Ayo dua, harus dua. Ini adalah bukti nyata bahwa Gus Dur itu menjalin hubungan baik dengan Konghucu. Makanya kita umat Konghucu sendiri menganggap Gus Dur itu sudah seperti orang suci. Jadi banyak orang Konghucu memberikan gelar kepada Gus Dur, dia sebagai sendren, manusia suci. Jadi manusia yang memberikan manfaat bagi manusia lain. Next, ketika ada masalah di MPR tentang ini apa? Tentang MPR. Keterwakilan golongan yang ada di MPR, Matakin tidak atau Konghucu tidak dapat jatah di MPR. Gus Dur sendiri langsung bilang untuk mendorong Matakin melakukan demo atau protes. Gus Dur bilang dia akan backing, saya akan di belakang kalian. Tapi waktu acaranya, waktu demonya, Gus Dur malah berdiri paling depan. Dan satu kata-kata yang sangat kami ingat ya, atau kita kenang, Matakin adalah mataku. Mengganggu Matakin berarti mengganggu mataku. Itu kata-kata Gus Dur yang bagi umat Konghucu sangat menggetarkan jiwa. Next, setelah Gus Dur meninggal, orang Konghucu pada dasarnya orang yang menghormati orang tua lebih dari siapapun. Gus Dur sendiri sudah dianggap sebagai orang tuanya orang Konghucu Indonesia. Banyak sekali tempat ibadah, rumah-rumah Kelenteng. Ya, kelenteng, terus lidang, ada rumah-rumah adat. Mereka memasang foto Gus Dur sebagai bentuk penghormatan. Ini salah satunya ini di Surabaya. Ini kelenteng yang sangat tua sebenarnya. Di kelenteng itu tidak ada foto, tidak ada patung atau rupang karena di situ masih sangat tradisional menggunakan papan nama, tapi foto yang dipasang hanya foto Gus Dur. Ini bentuk penghormatan yang sangat besar dari umat Konghucu pada jasa-jasa Gus Dur. Next. Ini kalau kalian suatu saat jika ada kesempatan untuk pergi ke Semarang, di Semarang ada tempat yang bernama Pundiantong atau Yayasan Rasa Dharma. Ini adalah tempat mungkin penghormatan paling tinggi dari umat Konghucu, bentuk penghormatan paling tinggi. Itu ada videonya, bisa diklik. Bisa di-play enggak? Admin. Admin jangan ngalamun. Ide meletakkan Simci Gus Dur atau papan arwah Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid